Semua video yang ada di YouTube channel saya tentunya dibuat dengan tujuan edukasi semata. Tidak ada ajakan jual ataupun membeli sebuah aset tertentu. Jadi, do your own research. Disclaimer dulu ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Check this out. IHSG mulai menunjukkan bottomnya. Kira-kira apakah ini sudah merupakan waktu yang tepat untuk kita membeli? Ataukah kita masih perlu wait and see? Ataukah kita justru perlu cuci gudang? Karena ini hanya sebuah kenaikan sementara. Kita akan membahasnya di video kali ini. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk hati-hati di luar sana bila ada pihak yang mengatasnamakan saya menjual atau menawarkan apapun kepada teman-teman. Karena saya tidak ada grup Telegram, tidak ada grup WhatsApp, saya juga tidak menjual kelas, menjanjikan trading signal atau apapun itu. Akun pribadi saya hanya ada 3, yaitu YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Adapun satu lagi Instagram, yaitu daftar saham. Itu adalah brand saya sendiri. Nah, ini adalah YouTube saya, jangan lupa. ID saya itu atau username-nya adalah Kennedy Chandra CTA. Akunnya yang ini. Kemudian Instagram saya Kennedy Chandra dengan huruf A double di belakang. Akunnya yang ini. Kemudian brand saya sendiri daftar saham. Dan TikTok saya Kennedy Chandra SMCTA. Kalaupun ini mungkin bisa ada orang yang niru, tapi jangan terkecoh ya. Lihat dari sininya. Untuk TikTok saya Kennedy.Chandra, akunnya yang ini. Saya memang tidak menjual kelas, tidak menjual signal trading, tidak ada grup Telegram, tidak ada grup WhatsApp, apapun itu menjanjikan keuntungan, produk investasi, apalagi sampai titip dana investasi. Namun bagi teman-teman yang ingin belajar technical analysis dari nol, pure belajar, saya memiliki sebuah ebook yang saya susun, tentunya sesuai dengan teori yang ada. Saya susun yang rapi bagi teman-teman yang mau belajar technical analysis dari nol, membenahi mindset yang benar, mempelajari metode menggunakan technical analysis, dan yang terakhir membangun money management, mengatur psikologi dengan menggunakan rumus Excel yang ada. Nah, bagi teman-teman yang berminat, teman-teman pastikan belinya hanya di 4 akun saya. Akun YouTube, bisa beli dari akun YouTube, di sini ada linknya. Kalian bisa dari Instagram, ini linknya. Dan brand saya, ini adalah linknya. Atau juga bisa dari TikTok, ini adalah linknya. Kita klik saja salah satu, contoh dari Instagram. Nah, kalian bisa klik, ini ada beberapa akun sosial media saya, antara lain TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Untuk link pembelian ebook dan video penjelasan ada di sini. Nah, kalian bisa klik produk sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, untuk yang paket lengkap, kalian akan mendapatkan ebook, rumus trading dan investasi, plus video penjelasan yang durasinya 2,5 jam lebih, sampai 3 jam. So, untuk teman-teman yang berminat, jangan lupa pastikan ordernya tidak di luar dari akun-akun saya tersebut. Selainnya, itu bukanlah saya. IHSG terakhir, perdagangan terakhir tanggal 15 Juni, berhasil ditutup menguat kembali. Namun, ada gap baru yang dibuat, yaitu gap di area 6.074 hingga dengan 6.114. Kalau dilihat dari ciri-cirinya ya, candle terakhir ini membentuk inverted hammer walaupun bull, walaupun ditutup menghijau, tapi inverted hammer. Berhati-hatilah pada pembukaan perdagangan selanjutnya. IHSG berpotensi untuk koreksi ke area tersebut. Dan apabila kita cocokkan dengan stochastic RSI, ini juga sudah terjadi dead cross ya, di area overbought. Sehingga wajar sekali apabila IHSG turun dulu untuk tutup di area gap. Nah, kalau sudah tutup di area gap, entah apakah itu tutup dengan menggunakan body candle atau shadow candle, kemudian naik kembali di atas, kemudian naik kembali dan closing di atas dari body candle sebelumnya, apalagi di high atau shadow candle teratas sebelumnya, maka bisa dipastikan IHSG
lanjut naik, dan area yang bisa di retest adalah area moving average-nya atau sekaligus area diagonal resistance-nya dari all time high terakhir, yaitu sekitar di area 6.800-an. Namun kalau kita ukur itu membutuhkan kurang lebih sekitar 8,8%. Itu cukup jauh ya. Nah, apabila setelah menutup gap tidak mampu bertahan di atas dari body candle sebelumnya, malah closing di bawah body candle sebelumnya, maka terjadi swing high di sana. Dan bila kita ukur menggunakan Fibonacci retracement, area-area yang perlu kita perhatikan antara lain di 6.100, 5.950, di 5.834, dan 5.714. Hati-hati apabila koreksinya di bawah dari area golden ratio, maka potensi untuk reboundnya menjadi melemah. Itu untuk quick update terkait IISG-nya. Sekarang kita masuk ke sahamnya. Saham pertama yang kita akan bahas adalah saham BBCA. BBCA juga mengalami kenaikan. Dan ini kalau kita melihat intraday, sepertinya ada gap juga terlihat di sini. Yap, di sini ada gap ya di BBCA. Kalau kita lihat dari candle 4 jam, terlihat sebuah gap di sini, yaitu level 5.850 hingga dengan 5.900. Kita kembali lagi ke daily chart. Ya, kurang lebih di sini gapnya. Candle yang terbentuk di penutupan terakhir perdagangan 15 Juni 2026 pun sama ya, inverted hammer di sana. Jadi potensi turun ya, walaupun berhasil closing di atas moving average. Moving average yang saya gunakan moving average 50 hari dan 100 hari. Nah, bila BBCA menutup gap dengan shadow candle atau dengan body candle namun kembali naik dan tutup di atas dari body candle terakhir, maka potensi naiknya berikutnya yang di retest adalah area 6.775 di area moving average berikutnya. Area moving average 100 hari. Namun apabila tutup gap kemudian closingnya di bawah dari body candle sebelumnya yang di sini, dari body candle di bawah dari body candle hari sebelumnya, maka terjadi swing high di sana, terbentuk resistance baru, dan area yang perlu diperhatikan adalah 6.050, 5.800, 5.625, dan juga yang terakhir ini 5.425. Hati-hati apabila closingnya di bawah dari golden ratio. Kalau masih di atas golden ratio, itu merupakan koreksi sehat. Itu adalah sebuah aksi taking profit dari buyers-buyers yang mungkin sudah untung ketika melakukan pembelian di swing low terakhir. Karena sampai dengan harga tertinggi itu sudah 33%. Dan juga bila sampai dengan per tanggal penutupan perdagangan kemarin 30%. Kalau kita lihat dari stochastic RSI sudah di area overbought, belum ada golden cross, tapi dari indikasinya menandakan akan ada golden cross sebentar lagi. Maka ekspektasi saya adalah berikutnya kemungkinan ini akan semakin dekat, dan garis ini akan melakukan perpotongan atau dead cross di area overbought. Oke, berikutnya kita ke saham BBRI. Di sini BBRI juga sama ya. Candle yang terbentuk di tanggal 15 itu inverted hammer. Apabila tadi BBCA berhasil closing di atas dari moving average, berbeda dengan BBRI yang tidak mampu closing di atas moving average. Bahkan tidak mampu closing di atas dari diagonal support yang terbentuk sejak tahun 2008. Nah, BBRI ini tidak mampu bertahan atau closing di atas dari diagonal support yang terbentuk dari diagonal support uptrend line yang
bentuk sejak 2008. Ada rejection di sana dan candlenya membentuk inverted hammer. Maka berhati-hati apabila hari perdagangan selanjutnya harganya turun di bawah dari body candle tanggal 15, apalagi sampai closing di bawah. Tidak ada gap yang terbentuk. Kalau kita lihat, atau mungkin ada, kelihatannya ada kalau kita menggunakan 4-hour chart, masih belum kelihatan. 1-hour chart, ya di 1-hour chart ada ya, di area di area 2850 sampai dengan 2890. Maka hati-hati apabila gapnya ditutup dan malah closing di bawah dari body candle sebelumnya, yaitu tanggal 15. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka area yang perlu diperhatikan dan dianggap area yang sebuah area koreksi sehat yaitu 2930, 2860, 2800 hingga 2740 itu merupakan area yang cukup sehat apabila disinggah ya oleh BBRI. Namun berhati-hati apabila turun di bawah 2740. Itu apabila terjadi swing high di sana. Apabila gapnya ditutup sebentar dengan shadow candle ataupun menggunakan body candle tapi terus naik dan closing di atas dari body candle sebelumnya, area terdekat yang akan di-retest adalah area tentunya diagonal support ini di 3000, kemudian 3150. Mungkin bukan sebuah hal yang mustahil ya, karena jaraknya hanya 5%-an. Oke, itu untuk BBRI. Namun hati-hati ya, ada divergence di sini. Ketika harganya naik, namun volume perdagangannya menurun. Memang pada terakhir kali perdagangan candlenya ditutup menghijau dan juga ada arus kas atau arus uang money flow yang in di sana. Ada uang yang masuk, namun tidak lebih tinggi daripada yang sebelum dan ini terus menurun. Transaksi pembeliannya sejak 9 Juni hingga dengan 15 Juni terus menurun. Artinya yang membeli semakin sedikit tapi harganya naik. Di situ ada divergence dan hati-hati berikutnya kemungkinan akan ada koreksi. Dan kalau kita lihat menggunakan stochastic RSI ya belum masuk ke area overbought tapi sudah mulai menuju ke sana. Dan yang perlu diperhatikan adalah di sini sudah ada penyempitan dua garis ya, antara garis biru dan merah sudah mulai menyempit, sudah berdekatan. Maka ekspektasi saya adalah berikutnya akan terjadi kemungkinan dead cross seperti ini, persilangan di sini. Kemudian saham berikutnya BMRI. Nah, berbeda dengan BMRI ya. Kalau BMRI kelihatan tidak ada kelihatan bahwa BMRI ini ditutup menguat di atas dari diagonal resistance dari sejak 20 Februari 2026. Kemudian closing lagi di atas moving average 50. Itu sebuah tanda yang bagus dan tidak ada inverted hammer di sana, melainkan ini bullish candle yang solid. Walaupun sudah terjadi dead cross di area overbought dan juga ada divergence di sini. Volume perdagangan menurun, tapi harganya naik. Namun kalau dari segi price action dan juga jenis candle yang terbentuk per tanggal perdagangan terakhir, ini merupakan hal yang cukup menarik ya. Namun mungkin gap yang di sini belum ditutup sempurna, maka ekspektasi saya adalah besar kemungkinan antara perdagangan berikutnya turun dulu, menutup gap. Sepertinya di sini ada sedikit gap kalau kita lihat dari intraday di sini, baru naik kembali menutup dari area gap ini yang belum tertutup sepenuhnya di tanggal 15. Atau skenario keduanya naik dulu besok atau di perdagangan selanjutnya baru akan ada koreksi sehat. Entah itu
Entah itu mungkin sideways dulu di sini, membentuk sideways, membentuk gap. Itu yang paling bagus bila sideways terjadi di atas dari area diagonal resistance dan juga uh, di atas dari moving average 50-nya. Mengingat sudah tertutup closing di atas moving average 50-nya. Artinya apa? Artinya ini merupakan primary action dan secondary reactionnya terjadi di atas dari resistance yang sudah menjadi support. Maka potensi untuk naiknya jauh lebih tinggi ketimbang kembali ke bawah dari moving average 50, apalagi sampai ke bawah diagonal support yang tadinya resistance become support. Nah, namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Di sini terlihat seperti gap dengan mata saya melihat di sini. Di sini terlihat seperti gap. Apa kita kalau kita pindah ke 1 jam, ya, di sini ada beberapa gap, bahkan ini gap yang tidak terlalu terlihat ya. Nah, kalau ini gap yang cukup terlihat apabila saya melihat dari one day daily chart. Tapi di 1 hour chart lebih kelihatan lagi. Jadi ada 2 gap di sana. Gap pertama ada di ini, bahkan ada gap juga terakhir. Jadi ada 3 gap di sini. Kalau gap ini kemungkinan ditutupnya jauh lebih tinggi ya, karena dekat sekali dengan penutupan terakhir. 4.460 hingga dengan 4.500 itu gap pertama. Kemudian gap kedua ada di 4.200 hingga dengan 4.300. Kemudian gap ketiga ada di area 4.020 hingga dengan 4.050. Itu area-area yang perlu diperhatikan. Dan kalau harganya lanjut naik, maka area yang akan dites selanjutnya kemungkinan adalah ini tadi, gap pertama ditutup 4.620, kemudian ada di 4.690. Akan lebih bagus lagi apabila closing di atas moving average 100 ya. Itu artinya resistance selanjutnya adalah high yang ada di area 5.375. Namun di sini ada gap ya. Kemungkinan gap ini dikunjungin dulu. Nah, apabila itu naik, area-area yang akan dites atau dikunjungi oleh BMRI. Namun apabila turun besoknya, akan terjadi swing high apabila turun di hari perdagangan berikutnya dan closing di bawah dari body candle terakhir. Ini kan cukup jauh rentannya. Kalau turun berarti turun dari ini 4,5% ya. Apabila terjadi seperti itu dan closing di bawah dari body candle sebelumnya, maka baru terjadi swing high di sana. Dan mungkin akan menutup gap-gap yang tadi saya sebutkan. Dan area yang perlu dipertimbangkan atau dilihat, perhatikan adalah 4.300, sama ya tadi di gap yang tadi. Kemudian 4.170, 4.070, terakhir di 3.980. Hati-hati apabila turunnya melebihi area 3.980. Oke, berikutnya kita membahas saham BBNI yang terakhir. Selalu saya membahas for big banks ya. Mungkin tidak bosan-bosannya saya membahas itu. Kenapa? Karena ini adalah 4 saham yang pertama penggerak IHSG, kedua ini saham yang menurut saya paling liquid dibandingkan saham-saham lainnya. Mungkin ada memang ada LQ45, 45 saham yang selalu bergantian masuk dan keluar, emiten-emitennya akan berubah seiring dengan setiap tahunnya. Kadang emiten tertentu tahun ini liquid, tahun depan sudah dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria tertentu di LQ45, kemudian masuk saham emiten baru yang memenuhi kriteria terutama dari segi likuiditas. Cuman for big banks ini tidak pernah tergantikan dan juga sekaligus penggerak utama dari IHSG. Bobot kenaikannya tinggi, bobot di IHSG-nya tinggi.
Nah, BBNI ditutup menguat per tanggal transaksi 15 Juni, membentuk inverted hammer walaupun shadow candle tidak terlalu panjang, dan kabar baiknya adalah closing di atas dari moving average 50. Dan dilihat dari stochastic RSI menuju overbought, namun belum ada dead cross di sana, dan kalau dilihat garis biru dan merahnya agak sedikit menjauh ya. Kemudian apakah ada gap? Terlihat ada gap di sini. Di sini juga sepertinya terlihat ada gap. Kalau kita menggunakan 1 hour chart maka lebih jelas ya, betul di sini gap pertama dan gap kedua. Di sini juga ada gap ya. Ini lumayan kecil gapnya. Ini juga ada gap. Tapi saya garis 2 gap ini saja ya. Karena kalaupun gap ini ditutup ya, ini boleh ini. Ini juga ada gap sini, boleh digaris seperti ini. Boleh ditandai. Nah, maka apabila BBRI turun, maka secara price action ada gap, 3 gap. Gap pertama di area ini dari sini nih, berarti 3.560 hingga 3.650. Kemudian 3.500 hingga dengan 3.520, dan yang terakhir ada gap di sini 3.270 hingga 3.300. Dan kalau kita menggunakan Fibonacci retracement dari low ke high, area-area yang perlu dipertimbangkan apabila terjadi koreksi sehat ya, 3.630, 3.510, 3.410, dan 3.310. Hati-hati bila koreksi di bawah dari 3.310. Itu apabila terkoreksi. Apabila lanjut naik, maka area yang akan diuji adalah area moving average. Yang pertama mungkin ini bisa jadi area yang cukup sakral ya, high terakhir ini. Di area high yang di sini 3.980, kemudian 4.060, dan kemudian ada diagonal resistance di sini yang terbentuk sejak all time high-nya. Dilihat dari ini ya. Di sini sejak tahun 2013 ada pattern broadening wedge di sana, dan ini ada all time high-nya. Jadi BBNI ini belum mampu keluar dari diagonal resistance yang terbentuk dari sejak all time high terakhirnya. Ini adalah upaya pertama ya, closing di atas dari moving average 50 hari. Apabila naik kembali terus ada penambahan buyers di sana, harganya terus naik, sentimen naik masih tinggi, maka yang tadi ini area yang perlu diuji pertama, kedua, ketiga. Setelah itu baru high sebelumnya, high di sini, high di sini, high di sini, high sebelumnya ya, sesuai dengan struktur marketnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Quick update. Mungkin agak panjang ya, karena kita membahas 4 saham sekaligus. Sekian dulu penjelasan dari video kali ini. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. I hope you guys enjoy it. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay tuned on my channel, karena dengan dukungan kalian seperti itu, sehingga channel saya ini bisa tetap membuat konten rutin terkait dengan review-review saham tentunya.